Tapi perlu dipahami apa grand design iblis dan zuriyahnya. Apa yang sedang terjadi? Ada banyak orang melihat ini membela itu urusan solidaritas dan kemanusiaan. Tapi masalahnya wahai ikhwan akhwat, jauh di atas itu. Jauh di atas itu. Ini adalah urusan membela hal yang sifatnya itu eksistensial. Yang disimbolkan dalam wujud Gaza sekarang. Di bumi Allah ini, di dalam alam semesta, ada matahari yang menjadi poros di tata surya. Di dalam tubuh juga pun ada akal, ada otak, dan juga ada hati yang saling memompa darah. Energi naik, energi turun, ini juga ada. Di alam juga ada, di bumi ini juga ada. Yaitu di mana? Antum tidak usah repot untuk tahu. Kita umat beriman dan umat ahli kitab juga mengetahui. Itu ada di qiblatain yang menjadi kiblat. Qiblatain, Ka'bah dan Al-Aqsa. Kenapa? Karena di sana ada pusat energi. Apa kita tahu kalau di Ka'bah kompas tidak bekerja? Dan tempat turunnya malaikatus sama, tempat turun dan naik menjadi portal. Jadi di bumi ini ada portal yang mana di sana tempat ini bisa menguasai energi. Al-Aqsa pun gitu. Gimana kita tahu? Kita lihat surat Bani Israel, surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Isra dari Makkah sampai ke Aqsa dan Mi'rajnya dari Aqsa. Ketika di Ka'bah itu adalah titik turun semua dari langit dan dari Aqsa adalah titik balik, maka ini adalah sumber energi yang mana sains ketika sudah menemukan dan mengetahui dengan apa yang terjadi di sana, dia bisa mengubah segala yang terjadi di dunia. Kenapa selalu dia menjadi tempat titik tawaf di Ka'bah? Ka'bah turun naik. Antum lihat, baca malaikat yang ya'ruju fiha, yang dibilang dalam 1 tahun kita seperti 1000 tahun. Karena itu adalah portal di bumi. Karenanya menjadi kiblat. Antum kenapa sholat menghadap ke kiblat? Karena disitulah aksi antum, harakah kita itu bekerja dan naik dari sana. Sebagaimana keimanan kita kepada Allah naik dari kiblat ar-Rasul dan juga Aqsa. Jadi dua tempat ini mengandung energi yang super luar biasa. Masdar sebagai tempat sumber. Antum tahu, saintis baru tahu apa ternyata kenapa piramid kok banyak yang sama di sini, di Maya, di Indonesia kita punya bahkan yang lebih tua dari piramid yang ada di Mesir, di Giza, di Gunung Padang, Cianjur, sampai 10.000 tahun lebih usianya. Dan di banyak mancanegara lain, saintis baru tahu ternyata itu adalah transmitter energi. Bukan sekedar bentuk dan titik poros yang berhubungan dengan bintang-bintang di langit, tapi dia juga bekerja sebagai transmitter. Bukan hanya kuburan raja dan menjadi suatu hal rahasia, tidak. Karena ada. Bayangkan dengan tempat yang menjadi sumber energi dan turun naiknya segala yang dari langit dan ke langit. Sehingga jangan heran, iblis tidak akan berhasil untuk menguasai bumi dan menyesatkan seluruh manusia kecuali dua tempat ini dia kuasai dahulu. Makanya ini berhubungan dengan zuriyahnya yang disebut Ya'juj dan Ma'juj yang akan bercokol dan mau merusak dua tempat ini, Ya'juj dan Ma'juj, dan membuat yufsiduna fil ardh. Ini agenda grand design. Jadi pembelaan itu adalah pembelaan eksistensial, sehingga manusia tidak hanya jadi robot-robot yang bekerja untuk membangun di dunia lalu dia mati tidak membawa apa-apa dan bahkan tidak mengenal sisi rohani. Jadi mau dijadikan manusia semua seperti keturunan yang tidak ada kerohanian, tidak ada keimanan, dan hidup untuk saling kompetisi di dunia dan saling mengejar dan kejar-kejaran untuk mempunyai yang pada akhirnya ditinggalkan semua.
dan sisi kemanusiaannya dihancurkan, wal'iyadzubillah. Bangkit kemanusiaan manusia Gaza, tidak melihat ras, tidak melihat suku, tidak melihat bahasa, tidak melihat bangsa, tidak melihat agama. Fitrah kemanusiaan yang akan berbicara. Dia berpihak kepada yang mazlum ataukah kepada pihak yang zalim. Pertanyaan sekarang, siapa nama raja Bani Israel yang zalim dan akhirnya dihancurkan Israel? Tadi udah sebut. Masya Allah. Iya, Bapak. Masya Allah, itu kalau orang-orang jahat ingat. Ingat ya Bapak.